saya berkecimpung di pasar rakyat, mulai jual beli di pasar rakyat itu kurang lebih sudah 9 tahun teman-teman. Insya Allah saya mempunyai beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin akan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, mencegah terjadinya kegagalan dalam sebuah peternak karena kesalahan dalam hal membeli. Finishnya itu dipanen, itu tergantung statnya. Transaksi pembelian yang pertama itu antara pedagang dan pedagang. Salah stat awal, dan yang kedua salah stat akhir, karena akhirnya di sini penjualan. Kalau kita mau beternak yang serius, kita harus benar-benar memahami pasar. Kita harus mandiri secara pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang lagi di channel kami, Kerabat Ternak. Kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman saya sendiri. Jadi saya berkecimpung di pasar rakyat, mulai jual beli di pasar rakyat itu kurang lebih sudah 9 tahun teman-teman. Jadi dulu saya memulai menjadi pedagang kambing itu usia 21 tahun, sampai sekarang usia saya hampir 30 tahun. Jadi insya Allah saya mempunyai beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin akan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Di sini tujuan saya berbagi atau sharing ilmu supaya menambah wawasan teman-teman, khususnya pemula dalam memahami pasar rakyat, biar tidak ada sebuah kekeliruan ataupun mungkin mencegah terjadinya kegagalan dalam sebuah peternak karena kesalahan dalam hal membeli ataupun kesalahan dalam hal memilih kambing pada saat awal mulai beternak. Jadi pertama saya akan menjelaskan di sini, saya akan menjelaskan tentang spek-spek kambing yang sering dibuat transaksi dijual beli di khususnya pasar rakyat. Itu ada beberapa spek. Saya akan memberikan sebuah pemahaman tentang masing-masing spek dan nanti sistemnya jual beli di pasar itu seperti apa. Langsung saja kita di spek pasar rakyat ya. Spek pasar rakyat. Mohon maaf teman-teman, tulisan saya agak jelek, jadi mohon dimaklumi. Satu, speknya kambing untuk akikah atau kurban. Ini biasanya rata-rata jantan yang sudah poel ataupun jantan yang sudah dewasa. Itu yang kedua, spek daging atau jagal. Nah, jadi spek untuk daging dan jagal ini rata-rata dia tidak pandang kambing bagus atau tidak. Yang penting kambingnya gemuk dan sesuai parameter harga yang kita inginkan, karena patokan kita kan daging ya, patokan kita daging. Apalagi kalau kita jagal pasti kita ngitung nanti keluar daging berapa, kalau dijagal ketemu berapa, itu pasti. Nah, beda dengan akikah ataupun korban. Akikah ataupun korban itu rata-rata kan memandang fisiknya juga, mungkin dari kambingnya gagah ataupun kalau di sini itu, kalau di pasar lokal itu bertanduk, terus ganteng lah bahasanya, wong ganteng, gemuk kan seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, ini breeding. Spek breeding ini betina dan darah. Nah, spek breeding betina dan darah ini juga sering dibuat transaksi di pasar rakyat. Ini breeding dan darah ini juga mempunyai parameter harga yang berbeda-beda tergantung jenis, dan bagus tidaknya fisik ternaknya itu. Nah, kita lanjut yang keempat. Nanti kita jelaskan satu persatu terkait sistem jual belinya seperti apa. Nah, yang keempat ini spek penggemukan. Nah, spek penggemukan atau
penggemukan atau bakalan lah, atau bakalan. Nah, spek penggemukan atau bakalan ini juga salah satu spek pasar yang sering dicari, khususnya teman-teman, dan sering berakibat fatal khususnya pemula. Nah, spek penggemukan bakalan ini spek-spek yang dicari untuk dirawat lagi teman-teman ya, untuk dirawat lagi. Jadi ini harus benar-benar teliti dan hati-hati, karena nanti ketika panen itu finishnya itu dipanen itu tergantung statnya. Jadi stat ini mempengaruhi panennya. Nanti kita cari apa ya, kasih tentang solusi dan dampaknya seperti itu. Nah, kita lanjut di sistem teman-teman, kita lanjut di sistem. Nah, sistem pasar rakyat itu ada tiga sistem pasar rakyat. Itu pertama pedagang, ada belantik, ada pembeli. Nah, kita buat dua baris dulu teman-teman, biar nanti enak jelasinnya. Nah, kita buat dua baris ini teman-teman, biar nanti enak jelasinnya. Kita ulas satu persatu. Nah, kita ulas yang pedagang dulu teman-teman ya. Pedagang itu apa ya, dia melakukan sebuah transaksi jual beli. Dia juga punya barang, dia juga membeli barang yang sesuai parameternya. Jadi pedagang itu kan di pasar itu kan banyak jenis ya. Ada yang pedagang khusus kambing yang besar-besar, atau khusus kambing yang betina-betina, atau khusus yang bakalan-bakalan, kan seperti itu. Nah, intinya dia melakukan sebuah jual beli, dia jual, dia juga beli gitu teman-teman ya, yang pedagangnya. Terus yang belantik teman-teman. Nah, yang belantik itu dia itu menjualkan. Kalau sering disebut itu bisa disebut belantik, itu bisa disebut makelar, bisa disebut broker, kalau bahasa kerennya broker. Nah, di dalam sebuah bisnis apapun belantik itu ada. Nah, dan belantik ini nggak bisa dihilangkan, pasti ada di pasar rakyat pun, di semua jenis bisnis apapun, mulai dari sepeda motor, jual beli mobil dan lain-lain, belantik itu pasti ada. Cuman belantik itu karakternya berbeda, kan itu yang membedakan sebuah karakter. Nanti kita ulas karakternya seperti apa. Nah, yang ketiga adalah pembeli. Nah, pembeli ini adalah konsumen. Nah, konsumen itu bisa konsumen akiko, bisa konsumen bisa jagal, bisa konsumen orang yang akan mengembangkan atau breeding, bisa orang yang mencari penggemukan untuk mencari bakalan untuk penggemukan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut. Jual belinya seperti apa? Nah, di sini ini ada dua jual beli. Ada dua jual beli. Nah, ini ada pedagang, belantik sebagai perantara, ada pembeli. Nah, transaksi pembelian yang pertama itu antara pedagang dan pedagang. Ini antara pedagang dan pedagang. Jadi saya sebagai pedagang, biasanya saya juga membawa barang, saya juga membeli dari pedagang yang lain. Ketika saya butuh barang atau saya butuh stok dan itu sesuai parameter saya, itu biasanya saya juga membeli. Nah, pedagang dan pedagang ini sama-sama cara bahasane wong Jawa podo dengkule, jadi podo pintere. Masalah parameter harga dan spek kambing sama-sama paham, jadi selisih harganya pun sangat kecil. Misal kalau saya punya barang kok ada pedagang yang minat tuh, mungkin untung 20-50 ribu saya kasihkan itu. Nah, transaksi yang kedua teman-teman, lanjut transaksi yang kedua yaitu antara pembeli dan pedagang. Nah, pembeli dan pedagang itu tetap lewatnya perantaranya tetap belantik teman-teman ya.
perantaranya tetap lewat belantik. Kenapa kok harus lewat belantik? Jadi kita bahas pembelinya dulu ya. Pembeli ini adalah sebuah konsumen pasar yang dia tidak paham pasar, maksudnya tidak paham siapa yang pedagang dan siapa yang belantik ya teman-teman. Nah, sedangkan pedagang itu sendiri biasanya dia fokus jual beli antar pedagang, dia fokus mencari kriteria atau parameter kambing yang mau dia beli atau blonjo bahasanya teman-teman. Terus biasanya juga pedagang itu juga agak nyantai karena ada yang menjualkan dagangannya yaitu belantik. Nah, belantik itu punya beberapa karakteristik teman-teman ya. Nah, saya tidak berbicara bahwa belantik itu semua jelek, enggak, tapi ada beberapa karakteristik dan hal-hal yang memang perlu kita waspadai kalau untuk pembelian. Nah teman-teman, jadi belantik itu punya dua karakter kalau saya menilai dari pengalaman saya. Itu ada belantik yang dia hanya menerima fee atau bonus penjualan dari pedagang karena dia sifatnya kan hanya perantara. Dia hanya perantara, dia membantu menjualkan. Jadi biasanya dia mendapatkan fee itu 20.000 atau 15.000 setiap penjualan per ekornya, kan seperti itu. Nah, ada yang kedua itu ada karakter belantik yang dia mematok harga teman-teman. Jadi dia mematok harga itu misalkan pedagang membuat harga 2 juta seperti itu. Jadi dia membuat harga sendiri. Nah, jadi dia menjual sendiri, membuat harga sendiri. Nah, itu yang perlu mungkin yang karakter belantik yang kedua tadi itu sedikit sedikit merugikan karena bagi pembeli, karena selisih harganya jelas pasti beda jauh lah. Yang seharusnya bisa kebeli 2 juta mungkin kebeli teman-teman yang lain itu 2.200.000 atau 2.300.000 itu teman-teman. Jadi ada juga karakteristik belantik yang sedikit nakal. Artinya sedikit nakal itu menjual dengan cara yang salah. Biasanya kambing-kambing yang tidak normal dijual dengan harga normal. Tapi di sini juga saya tidak sepenuhnya menyalahkan dia karena dari si pembeli itu juga kurang teliti. Makanya di sini saya menjelaskan sistem yang di pasar itu seperti itu. Jadi ada pedagang, ada belantik sebagai perantara, dan ada pembeli. Dan belantik ini juga nggak bisa dihilangkan karena memang ini sebuah sistem pasar sejak dari dulu seperti ini. Nah, terus untuk antisipasi ini seperti apa? Jadi ada beberapa yang mungkin sedikit merugikan itu bila kurang tepat. Nah, kurang tepatnya gini, misalkan ini kan spek yang pertama, akikoh dan kurban. Akikoh dan kurban, misalkan kita pembeli itu membeli akikoh dan kurban itu walaupun toh selisih agak banyak ya 100 atau 200, tapi kalau dibawa ke rumah itu kan langsung disembelih, langsung selesai kan seperti itu, tidak ada kelanjutannya. Tapi kalau dibuat bisnis seperti misalkan akikoh dan kurban ini rata-rata untuk pembeli. Nah, tapi kalau daging dan jagal ini biasanya pedagang. Nah, ini teman-teman. Nah, daging dan jagal ini rata-rata yang jual beli pedagang antar pedagang. Tapi kalau akikoh dan kurban ini langsung ke pembelinya, ke konsumennya. Seperti itu teman-teman. Nah, terus yang breeding. Nah, breeding ini lebih agak fatal. Artinya gini, kenapa breeding dan penggemukan bakalan? Nah, dampaknya di sini. Kalau kita kurang teliti atau mungkin stat awalnya salah, ya kan, stat awalnya salah, itu dampaknya di sini. Harga beli plus biaya perawatan plus lama perawatan. Enggak cukup di teman-teman. Jadi pertama, ketika kita stat salah di pembelian, kalau kita misalkan kurang teliti atau kita beli lewat belantik yang harganya lebih tinggi
dari harga pedagang, otomatis nanti kalau breeding ini misalkan dikembangkan di rumah, mungkin kan 1 atau 2 tahun kan baru kita panen, itu enggak terlalu terasa. Tapi kalau penggemukan itu dampaknya luar biasa. Jadi harga beli awal itu yang salah, akhirnya dia membengkak tinggi. Misalkan saya kasih contoh, harga beli yang seharusnya 1.200.000 bakalan itu kalau kita nggak teliti di pasar, itu kita bisa kebeli harga 1.400.000 misalkan. Nah, itu ditambah biaya perawatan dan ditambah lama perawatan, itu dikali lama perawatan, nanti jatuhnya itu nggak sesuai gitu loh teman-teman. Jadi banyak kasus sekarang itu pemula itu yang memulai berternak atau mulai khususnya di penggemukan ini, dia kalau dihitung harga beli, biaya perawatan, nanti dijual itu nggak sesuai dengan harga penjualan. Karena apa? Jadi kelirunya itu salah start awal, dan yang kedua salah start akhir. Karena akhirnya di sini penjualan. Nah, kuncinya di 2 ini. Kalau harga belinya sesuai, nggak terlalu kemahalan, terus penjualan juga bisa dijual sendiri, itu pasti akan dapat keuntungan. Itu teman-teman. Nah, solusinya di sini. Bagi pedagang, solusinya gini. Jadi bagi peternak khususnya pemula itu, kalau kita niat terjun di peternakan, kita juga harus memahami pasar. Itu kuncinya. Ketika kita memahami pasar, kita juga terjun di pasar, kita sering ke pasar, makanya kita akan tahu siapa pedagang dan siapa bantik. Kita bisa melihat ini, kita bisa membedakan. Jadi selisih belinya awal itu enggak terlalu jauh gitu loh. Bahasa kasarnya enggak salah beli, ya kan, seperti itu. Nah, jadi solusinya kita harus memahami pasar, dan terjun di pasar. Nah, karena kalau kita harga belinya salah, penjualannya juga masih bergantung orang, atau kita bergantung ke pedagang misalkan ya. Kita bergantung pedagang, jadi misalkan kita jual ke pedagang. Nah, pedagang ini kan juga cari untung. Yang seharusnya bisa jual 2.500.000, pedagang pasti kulaknya kan di bawahnya 2.400.000, selisih kan 100.000. Nah, 100.000 kan juga udah banyak teman-teman. Jadi saya selalu menyarankan di konten saya ada yang strategi pemasaran. Jadi kita harus mandiri secara pemasaran, artinya kita bisa beli langsung lewat pedagang, kita jual bisa langsung ke konsumen. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kalau kita salah di harga beli saja, itu jatuhnya nanti fatal. Apalagi penjualan kita masih berharap ke pedagang. Itu teman-teman. Jadi kita harus memahami pasar itu seperti apa. Kita harus rajin ke pasar, kita harus mengenal pasar, dan bahkan kita juga harus mengenal pedagang-pedagang yang di pasar. Jadi kita harus bergaul dengan pedagang-pedagang. Apalagi kalau kalian bisa menjadi pedagang, teman-teman. Kalau kalian bisa menjadi pedagang itu memang hasilnya sedikit-sedikit, tapi sih bisa mengcover biaya perawatan yang ada di kandang. Itu teman-teman. Jadi ini yang kalau kita berbicara pasar rakyat, kita berbicara berdasarkan konsumen lokal, karena konsumen lokal tetap kita pasar tertinggi adalah pasar rakyat. Itu teman-teman. Jadi semua kambing kembalinya pasti ke pasar. Nah, pasar itu salah satu akses jual beli terbesar kalau menurut saya, dan itu mengikuti harga pada saat itu atau mengikuti musim. Nah,
Yang perlu kita pahami juga di sini, ketika kita memahami pasar ini, kita juga memahami musim, di mana ada musim pasar itu murah, ada di mana musim pasar itu mahal. Jadi kita tahu, jangan sampai kita keliru beli pada saat mahal, jual pada saat murah. Jadi dari 1 tahun itu ada 12 bulan, setiap bulan pasar itu berubah. Jadi contoh misalkan musim penghujan itu banyak petani yang memulai menanam, otomatis banyak petani yang mulai menjual kambingnya untuk buat biaya tanam, itu biasanya pasar turun. Atau musim banjir itu biasanya pasar turun. Terus ada musim pernikahan, ada waktu pada umumnya masyarakat menggelar hajatan pernikahan atau musim-musim khitan dan lain-lain, itu biasanya harga naik karena banyak yang membutuhkan kambing untuk akikah ataupun buat hajatan, kan seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman-pengalaman saya di pasar, jadi pasar adalah salah satu akses ekonomi atau jual beli terbesar di lokal itu teman-teman. Jadi punjernya tetap di pasar. Jadi kalau kita mau beternak yang serius, kita harus benar-benar memahami pasar. Nah, mungkin cukup dari saya teman-teman, pengalaman-pengalaman saya. Jadi nanti saya akan ulas lebih lanjut, yang mungkin belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti akan kita jelaskan dalam bentuk konten lagi. Karena memang di dunia peternakan itu ilmunya luar biasa banyak, dan mungkin kalau menjelaskan satu persatu juga lama. Jadi saya akan menjelaskan tahap demi tahap, tujuannya nanti supaya minimal bisa mengurangi kerugian teman-teman kalau mau terjun di dunia peternakan. Karena memang di dunia peternakan itu selain kita harus menyayangi, kita juga harus memahami ilmu yang baik dan benar. Dan ilmu itu secara teori itu sangat jauh dengan prakteknya, salah satunya praktek di pasar seperti ini. Nah, mungkin cukup dari saya teman-teman. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam dari kerabat ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.